Kalau misalnya kamu punya goals, keinginan, tujuan, dan kamu sedang berusaha mencapainya, pas banget. Kamu harus cobain teknik manifestasi dengan menggunakan tulisan, aka disebut dengan scripting. Halo, aku Salva. Aku udah bahas scripting dari tahun 2022. Pernah bikin 40 Days Scripting Challenge dan juga Winners Community. Banyak yang udah sharing ke aku yang udah membuktikan mengenai keberhasilan mereka mendapatkan apa yang mereka mau dengan menggunakan teknik scripting. Dan aku adalah salah satu orang yang sudah membuktikannya sendiri. Banyaknya orang yang sudah membuktikan mereka terbantu dengan scripting adalah salah satu alasan kenapa kamu harus mulai scripting. Dan alasan lainnya adalah sebagai berikut. First thing first, I want to say I'm really sorry, my deepest apologize for Winners Community's member. Karena aku sempat hiatus lama, jujur. A lot of things happen, dan aku belum bisa aktifin lagi komunitasnya. Bahkan aku sendiri sempat berhenti untuk scripting, sampai beberapa bulan lalu, aku tiba-tiba diingatkan kembali akan betapa pentingnya scripting ini dan kenapa aku butuh scripting. Yang good newsnya adalah aku akan aktifkan kembali Winners Community, so for more info, tunggu sampai akhir video. Oke, pernah nggak sih kalian punya sebuah goals atau keinginan yang pengen dicapai tapi bentuknya tuh abstrak, kayak sesuatu yang nggak kelihatan gitu loh progresnya. Biasanya itu sesuatu yang nggak bisa diukur. Misalnya kayak aku pengen deh jadi orang yang lebih sabar, for example, atau aku pengen deh jadi orang yang lebih berani. Nah, untuk mencapai goals-goals seperti itu, progresnya tuh kan nggak kelihatan ya. Dan terkadang goals-goals yang kayak gini tuh bikin kita lupa kalau kita punya keinginan itu. Karena tadi nggak ada bukti nyata yang bisa diukur. Nggak kayak kalau misalnya kita punya goals pengen nurunin berat badan sekian kilogram, itu kan ada progres yang bisa diukur ya. Oh, sekarang bulan pertama aku udah rajin olahraga, ternyata progres itu aku baru turun 1 kilo misalnya. Itu kan jelas ya. Tapi kalau misalnya goals abstrak kayak tadi tuh kayak bingung gak sih gimana cara kita nge-track progresnya. Dan selain goals yang abstrak adalah goals jangka panjang yang mungkin itu adalah goals kita 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan, dan kita tuh lupa kalau kita punya goals itu karena itu tuh goals jangka panjang. Nah, that's also what happened to me recently. Okay, story time. Jadi back then in 2025 something happened dan aku harus mengalami sebuah kegagalan. Well, teorinya kita semua tahu kalau misalnya kegagalan itu adalah langkah yang perlu ada untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dan kamu juga mungkin sudah pernah dengar dari berbagai macam motivasi bahwa orang sukses itu adalah mereka yang tidak menyerah ketika menemukan sebuah kegagalan. Aku waktu itu baca buku Grit dan di sana dikatakan bahwa orang-orang yang berhasil mencapai tujuan puncak adalah mereka yang ketika menemukan kegagalan, mereka tidak menyerah dan mencari jalan lain. Karena ingat kan kata pepatah, ada 1000 jalan menuju Roma. Apa 1001 ya? Lupa. Itu adalah teorinya. Tapi pada praktiknya, kadang kita lupa yang namanya failure itu bisa sangat menyakitkan sampai kita merasa bahwa itu adalah akhir dari dunia. Agak lebay, tapi it can happen. Nah, masalahnya kalau misalnya itu cuma terjadi 1 hari atau mungkin sebulan setelah itu dia bisa bangkit lagi, it's a great thing. Tapi gimana kalau misalnya dia nggak berhasil bangkit dan memutuskan untuk menyerah gitu aja? There's something wrong with it, right? And that's exactly what happened to me. Aku tahu teorinya, tapi kenapa praktiknya itu susah? Kenapa despite know the theory, aku tetap mikir bahwa it's like the end of the world. Dan aku mulai berpikir kayak gimana caranya agar kita menanamkan sebuah persepsi dalam diri kita bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang normal dan pasti aku bisa menemukan jalan lain. Gimana caranya supaya kita bisa menginstal identitas diri sebagai orang yang gigih, sebagai orang yang grit. Dan aku tiba-tiba teringat bahwa caranya adalah dengan scripting. And that's exactly kenapa scripting itu penting. Karena scripting itu bisa membantu kita menjadi lebih aware terhadap goals atau keinginan yang kita sedang berusaha raih. Mau itu sebuah goals yang sifatnya abstrak kayak tadi ingin menjadi orang yang gigih, ingin menjadi orang yang lebih sabar, ingin menjadi orang yang lebih berani, tahu sesuatu yang tidak ada wujudnya. Itu juga goals yang bisa terukur. Baik itu jangka pendek ataupun goals di jangka panjang. Dan believe it or not, tapi ketika kita aware akan tujuan kita, keinginan kita, itu akan mempengaruhi keseharian kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Oke, yang nomor 2. Sebetulnya, scripting itu adalah bentuk afirmasi. Bedanya adalah itu tertulis. Apa manfaatnya kita menuliskan sebuah afirmasi daripada hanya sekedar mengucapkannya? Untuk menjawabnya, aku pengen teman-teman lihat ini. Ini adalah Winners Journey, jurnal yang bisa kamu pakai untuk scripting. So, di bagian dalam Winners Journey ini, dia ada halaman mengenai ini ke mirror. Di
Layers of Behavioral Change. Sebenarnya referensi dari 3 layers ini tuh dari bukunya Atomic Habits karya James Clear, tahu kan? Jadi di sini dikatakan bahwa terdapat 3 layer apabila kita ingin mengubah perilaku kita. Yang pertama, layer paling luar itu adalah outcome alias hasil akhir. Kita mau apa? Kayak misalnya kita pengen dapat income 3 digit per bulannya. That's for example. Terus layer yang kedua adalah perubahan proses. Jadi setelah kita tahu kita mau income 3 digit per bulan itu, akhirnya kita mulai melakukan sebuah langkah-langkah yang memungkinkan kita untuk mendapatkan 3 digit per bulan. Nah, perubahan di level paling dalam itu adalah perubahan pada tahap identity atau identitas diri kita. Dimana kalau misalnya tadi di outcome itu kita pengen income 3 digit per bulan. Di tahap identity, kita tidak hanya menginginkan income 3 digit per bulan, tapi kita ingin menjadi orang kaya dan siap untuk mendapatkan kekayaan itu. Oke, contoh lainnya, misalnya kita pengen turun berat badan 30 kg. Di tahap outcome, mungkin kita bisa bilang bahwa kita pengen turun 30 kg. Dan di tahap proses, kita mulai berkomitmen untuk take action dengan cara olahraga setiap harinya selama 1 jam, for example. Nah, tapi meskipun take action itu sebetulnya bisa mengantarkan kita menuju apa yang kita raih, but kalau misalnya teman-teman ubah diri di tahap identity, proses kita untuk mendapatkan apa yang kita mau itu jauh lebih mudah. Karena jujur, take action itu banyak banget obstacle-nya. Mulai dari resisten diri, tidak fokus, kehilangan semangat. It might happen, right? Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengubah diri di level identitas, teman-teman gak hanya menetapkan goals kalau teman-teman tuh pengen turun sebanyak 30 kg, enggak. Tapi teman-teman meniatkan diri mengubah identitas diri menjadi orang yang sehat dan orang yang menyukai olahraga, for example. Sehingga apa yang akan dilakukan orang sehat dan orang yang suka olahraga? Of course dia akan olahraga. Sehingga nanti secara tidak sadar, unconsciously, teman-teman akan rajin olahraga dan pada akhirnya akan bisa menurunkan berat badan sebanyak 30 kg tadi. Sama halnya seperti orang yang punya goals pengen nulis buku, instead of cuma take action dia nulis buku konsisten setiap harinya, coba deh install identitas dalam dirinya bahwa aku adalah seorang penulis. Meskipun saat itu mungkin dia belum seorang penulis ya, tapi install dalam diri sendiri bahwa aku adalah seorang penulis. Maka apa yang akan dilakukan penulis? Of course, menulis buku. Install identitas orang kaya dalam diri sendiri. Apa yang dilakukan orang kaya? Of course, dia akan investasi. Dia akan mencari sumber income lainnya. Dan the next question is, gimana caranya supaya kita menginstal identitas yang baru itu dalam diri kita? Ada banyak metodenya sebenarnya. And one of them adalah scripting. Scripting itu adalah sebuah metode yang sederhana. Kamu cuma perlu nulis di jurnal. Tapi kalau misalnya dilakukan yang benar, it's powerful. Alasannya gini. Ketika kamu menuliskan afirmasi positif, itu semua indera kamu tuh bekerja. Kamu menuliskan keinginan kamu di sebuah jurnal, kamu afirmasi, kamu manifestasi, tangan kamu akan bergerak untuk menulis, mata kamu akan melihat tulisan, dan indera peraba kamu akan menyentuh tekstur buku. Dan somehow, kalau misalnya kamu bisa scripting dengan mindful, apa yang kamu scriptingkan akan masuk ke alam bawah sadar. Dan kalau misalnya itu dilakukan secara terus-menerus, maka apa yang kamu masukin ke alam bawah sadar, dia akan membuat otak kamu berpikir bahwa oh memang ini adalah identitas kita. Meskipun saat ini kita belum jadi orang kaya, for example, tapi ketika kita terus menginstal identitas orang kaya dan masuk ke alam bawah sadar, maka alam bawah sadar kita akan menganggap bahwa oh benar, ini adalah kenyataan, kita adalah orang kaya. Kenapa harus sampai ke alam bawah sadar? Teman-teman harus tahu bahwa ternyata majority of our decision yang kita buat setiap hari itu disetir oleh alam bawah sadar. Ketika kita membaca, mengerjakan soal-soal matematika, for example, belajar bahasa or anything, kita sedang berpikir dengan alam sadar. Dan yang namanya berpikir dengan alam sadar, of course kita sadar gitu loh, kita lagi mikir. Tapi alam bawah sadar itu ternyata lebih banyak menyetir hidup kita karena kita lebih banyak berpikir dengan alam bawah sadar. Artinya kita doing it unconsciously, secara tidak sadar. Banyak contoh decision yang diambil dengan alam bawah sadar. For example, ketika kita marah, bagaimana respon kita? Orang tuh kalau marah beda-beda kan responnya. Ada yang dia meresponnya dengan meledak-ledak, ada yang meresponnya dengan biasa aja santai, ada yang meresponnya dengan diam. Perbedaan cara merespon itu diatur oleh alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu dibentuk sejak kita masih bayi
sampai saat ini. Jadi mengubahnya itu akan sedikit butuh effort. Tapi once kamu berhasil memasukkan identitas baru ke dalam alam bawah sadar kamu, it's gonna change your life. Ya, dan I think itu adalah 2 alasan utama kenapa kamu perlu scripting. Sebenarnya ada alasan lain, cuman menurut aku nggak semajor alasan-alasan tadi. Dan ya, ini adalah important note-nya. Scripting itu tidak bekerja seperti sihir ya guys. Jadi kamu tidak scripting kemudian dia will automatically make it happen. You do nothing and just let it be. No. Ada beberapa cara-cara efektif agar scripting kamu bisa terwujud. Ada aturan yang harus kamu ikutin dan ada larangan yang nggak boleh kamu lakukan. Nggak ribet kok, cuman emang butuh untuk selalu diingat. Dalam waktu dekat ini aku mungkin akan buka scripting challenge dan open member untuk Winas Community juga. Di Winas Community tuh nanti kita bakal adain event offline, terutama untuk yang daerah Jabodetabek dulu mainly. Dan di scripting challenge itu kamu akan diajari bagaimana caranya scripting dengan benar. Kalau misalnya kamu mau join, boleh komen aja nanti. Kalau infonya udah update, aku bisa reply komen kamu dan infoin kalau misalnya udah open register. That's all for me. Thank you guys so much for watching. Until now, it's all fine. I'll see you guys later. Bye-bye.